Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara ketika saudara menaikkan segala permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan bagi setiap saudara adalah dari Lukas pasal yang ke-7 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak Engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang seorang perwira di Kapernaum, di mana perwira ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit, dan dia begitu mengasihi hambanya ini. Dan ketika dia dengar berita tentang Yesus, akhirnya dia menyuruh tua-tua Yahudi datang kepada Yesus dan memohon kepadanya supaya dia menyembuhkan hambanya tersebut. Dan ketika tua-tua Yahudi tersebut datang kepada Yesus, akhirnya Yesus
datang ke rumah perwira tersebut. Dan singkat cerita saudara, sebelum sampai di rumah perwira tersebut, maka perwira itu menyampaikan pesan kepada Yesus, dan akhirnya melalui pesan yang disampaikan oleh perwira tersebut yang didengar oleh Tuhan Yesus, dari pesan tersebut akhirnya Yesus menyimpulkan, di mana di ayat 9 dia berkata, setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, ia heran akan dia, maksudnya perwira di Kapernaum tersebut, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi pada waktu itu saudara, melalui apa yang dikatakan oleh perwira tersebut, yang disampaikan kepada Yesus, akhirnya Yesus menyimpulkan bahwa iman perwira tersebut adalah iman yang besar, di mana iman yang seperti itu tidak pernah dijumpai oleh Yesus, bahkan sekalipun di antara orang Israel. Dan kemudian saudara, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Dan hasil dari iman yang besar itu adalah mujizat terjadi. Hamba tersebut disembuhkan. Saudara, malam hari ini yang saya rindu kita renungkan bersama adalah sebelum kita menaikkan doa-doa kita, hal yang perlu kita sadari bahwa Allah akan melakukan mujizat melalui iman kita. Iman yang besar akan menghasilkan mujizat yang besar. Perwira itu mengalami mujizat besar, di mana hambanya yang sakit parah akhirnya mengalami kesembuhan, karena iman dari perwira tersebut adalah iman yang besar. Dan iman tersebut terlihat dari apa yang dia katakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, akhirnya Yesus berkata bahwa iman perwira tersebut adalah iman yang besar. Nah sekarang saudara, apa bukti iman perwira tersebut sebagai iman yang besar? Saya percaya kita semua rindu mengalami mujizat dalam hidup kita, dan mujizat yang besar akan terjadi dalam kehidupan orang yang beriman besar. Dan saya percaya kita rindu semua memiliki iman yang besar, supaya kita mengalami perkara-perkara besar. Itu sebabnya malam hari ini kita akan belajar saudara, apa bukti iman yang besar. Kita akan belajar dari perwira di Kapernaum tersebut, di mana Yesus sendiri yang berkata bahwa imannya besar. Apa bukti imannya besar untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Di mana saudara, pesan yang disampaikan itu ada di ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Saudara, itulah kalimat pertama yang disampaikan oleh perwira tersebut, yang akhirnya di ayat 9 Yesus simpulkan bahwa imannya adalah iman yang besar. Apa yang dia gambarkan melalui perkataannya yang pertama ini? Ketika dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, dan aku sendiri merasa tidak layak untuk datang kepadamu. Siapa dia saudara? Seorang perwira, seorang yang berjabatan tinggi, tapi dia berkata, aku tidak layak. Dan dia juga berkata bahwa dia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Seorang perwira, punya banyak sahabat-sahabat, bahkan tua-tua Yahudi juga adalah sahabat-sahabatnya yang dia utus kepada Yesus. Dia punya hamba. Bisa dibayangkan saudara, seorang berjabatan tangan, begitu banyak teman-temannya, begitu banyak sahabat-sahabatnya, bahkan dia punya hamba. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan rumahnya. Menurut saya rumahnya adalah rumah yang mewah. Tetapi dia berkata bahwa Yesus tidak layak dia terima di dalam rumahnya. Sekali lagi saudara, bukan karena tidak layak rumahnya, dan bukan karena dia sendiri juga tidak layak, tapi kalimat-kalimat yang dia ungkapkan itu adalah gambaran kerendahan hati. Jadi imannya dia ungkapkan melalui kerendahan hati,
Bahkan saudara, ketika tua-tua Yahudi itu datang kepada Yesus, lihat ayat 6. Apa yang dikatakan oleh tua-tua Yahudi itu ketika mereka datang kepada Yesus supaya Yesus datang menyembuhkan hamba perwira tersebut. Mereka berkata, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab apa saudara? Ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Orang ini bukan hanya seorang perwira, bukan hanya punya fasilitas yang mewah menurut saya. Dia juga adalah orang yang begitu baik, suka bersosial, suka berkorban, membangun rumah ibadat orang Yahudi. Biasanya orang seperti ini, saudara, akan menuntut, aku sudah lakukan ini, lu sudah lakukan itu, aku layak engkau tolong. Tapi orang yang sudah berjasa besar ini malah berkata, aku tidak layak, dan aku juga tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Pada umumnya orang yang demikian akan menuntut, aku sudah melakukan ini, aku seorang perwira dan sebagainya. Tapi dia malah berkata, aku tidak layak. Itu yang akhirnya membuat Yesus menyimpulkan, imanmu besar, dan mujizat pun terjadi. Jadi imannya dia gambarkan, dia ungkapkan, dia nyatakan melalui kerendahan hati. Jadi apa bukti iman yang besar, saudara? Iman yang besar adalah iman yang disertai dengan kerendahan hati. Lalu berikutnya di ayat 7. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia begitu yakin akan perkataan Yesus yang berkuasa. Dia begitu yakin akan firman yang berkuasa sehingga dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang kedua, saudara, imannya besar, dan bukti imannya besar, dia begitu percaya bahwa perkataan atau firman Tuhan itu berkuasa. Hari ini bukti iman yang besar itu harus kita tunjukkan, saudara, melalui keyakinan bahwa firman Tuhan berkuasa. Sepatah kata firman Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dia berkata, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia yakin melalui sepatah kata yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, perkataan itu adalah perkataan berkuasa sehingga hambanya akan sembuh. Lalu kemudian ayat yang ke-8, saudara. Dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Apa yang dia katakan di ayat 8 ini, saudara? Dia mau menegaskan bahwa dia sendiri punya otoritas, dan dia berotoritas kepada hambanya, kepada para prajurit yang ada di bawahannya. Dia punya kuasa, dia punya otoritas atas mereka, dan melalui itu dia mau menyatakan bahwa engkau Yesus punya otoritas tertinggi, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi imannya yang besar itu dia ungkapkan melalui keyakinan bahwa Yesuslah yang punya otoritas tertinggi. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Karena iman perwira di Kapernaum itu digambarkan, dibuktikan melalui kerendahan hatinya, dibuktikan melalui keyakinannya akan perkataan firman Tuhan yang berkuasa, dibuktikan melalui keyakinan bahwa Yesuslah punya otoritas tertinggi. Hari ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, milikilah iman yang disertai dengan kerendahan hati, milikilah iman yang meyakini bahwa firman Tuhan berkuasa, milikilah iman yang meyakini bahwa Tuhanlah yang punya otoritas tertinggi, yang paling berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Milikilah iman yang besar. Gambarkan dan buktikan iman yang besar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Buktikan iman saudara melalui kerendahan hati saudara. Buktikan iman saudara melalui keyakinan bahwa firman-Nya berkuasa. Buktikan iman saudara melalui keyakinan bahwa dialah yang punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan, saudara, terapkan firman Tuhan. Dan ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, percaya bahwa Allah kita, Allah yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban, persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu,
Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tanganmu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu bagi anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anakmu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anakmu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasamu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anakmu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersuka cita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anakmu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anakmu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu, buat studi mereka, anak-anakmu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan, dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.